Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 13 April 2025, hari Minggu Palma. Kita mengenang sengsara Tuhan. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai 56. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita memperingati dan merayakan kembali Yesus masuk kota Yerusalem sebagai seorang raja. Orang-orang Yahudi kala itu menyambut kehadiran Yesus sebagai raja dengan membentangkan pakaiannya di jalan dan melambai-lambai daun palma sambil menyerukan, Hosana bagi anak Daud. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus yang masuk kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai diarak dan disoraki sebagai seorang raja oleh orang-orang dari negerinya sendiri, orang-orang yang sehari-hari mengikuti dan mendengarkan dia. Ada dua kisah yang diceritakan dalam kisah Injil atau Minggu Palma ini. Pertama, kisah sorak-sorai Minggu Palma ketika kita melambai-lambaikan daun palma. Kedua, ada teriakan Hosana, Hosana, tapi ada juga teriakan anyahkan dan salibkan dia. Teriakan Hosana apakah teriakan seorang yang memiliki kesetiaan atau seorang yang oportunis? Orang oportunis biasanya hanya mencari muka di hadapan orang yang berharta dan bertahta. Dengan cara apapun bahkan rela menyampingkan kebenaran dan kebaikan, serta tega mengorbankan orang baik dan benar. Bagi seorang oportunis bukanlah kebenaran dan kebaikan, melainkan keuntungan dan kesenangan pribadi kelompoknya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menyambut dan mengalu-alukan Yesus, membentangkan pakaian mereka di jalan, memotong ranting-ranting hijau dan menyebarkan di jalan, dan menyerukan untuk menyambut Yesus memasuki Yerusalem. Tetapi seruan Hosana bagi anak Daud dalam waktu singkat menjadi teriakan dan hujatan, ia harus disalibkan, salibkan dia. Yesus kemudian dikhianati oleh Yudas, saudaranya, salah seorang yang dekat dengannya. Yesus ditangkap, dihadapkan kepada pemuka agama, kepada Pilatus sebagai wakil pemimpin kekaisaran Romawi, dan akhirnya atas tuduhan palsu dijatuhi hukuman mati. Vonis hukuman mati dijatuhkan kepadanya secara tidak adil. Di sini hukum diputar balikan suka hatinya, dan Yesus hanya pasrah. Yesus rela disiksa, difitnah, dipaksa memikul salib, ditikam dengan tombak, minum anggur asam, dan mengakhiri hidupnya di atas palang penghinaan demi keselamatan umat manusia. Selesailah sudah adalah ungkapan terakhir Yesus dari atas kayu salib. Suatu ungkapan penuh kesadaran akan selesainya misi penyelamatannya sembari mengetuk hati si Algojo yang kemudian mengaku, sungguh orang ini putra Allah. Itulah sekelumit kisah akhir hidup Yesus, Raja kita. Seorang raja yang berbeda dengan raja-raja di dunia. Ia menjadi raja untuk orang-orang kecil dan tertindas untuk kita. Ia adalah raja yang memperjuangkan dan memaklumkan kebenaran yang memerdekakan dan kemudian menjadi tumbal dari kebenaran itu sendiri. Ia adalah seorang raja yang dihukum mati dan disalib oleh orang-orangnya sendiri. Tetapi Yesus hanya pasrah. Ia rela mati karena ia mencintai cinta yang besar kepada kita. Ia adalah seorang raja yang solider dengan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pada tahun 1900 terjadi kekacauan di Cina. Pada saat itu banyak orang asing dan para pengikut Kristus diusir dan dibunuh. Pada suatu hari mereka mengepung sebuah sekolah Katolik. Semua pintu tertutup kecuali satu. Di depan pintu itu mereka meletakkan sebuah salib Yesus di atas tanah. Kemudian mereka memerintahkan supaya barang siapa yang menginjak salib itu boleh pergi dengan bebas. Sementara setiap anak atau setiap orang yang tidak berani menginjakkan akan ditembak mati. 6 murid pertama berjalan mendekati salib itu. Kemudian mereka menginjak salib itu dan sesudahnya diizinkan untuk pergi dengan bebas.
Anak yang ketujuh, yakni seorang gadis kecil mendekati salib itu. Ia berlutut di depan salibnya dan berdoa. Seketika itu juga ia ditembak. Semua murid lainnya kurang lebih berjumlah 100 orang mengikuti contoh gadis kecil itu. Berlutut dan berdoa depan salib itu. Dan kemudian semua mereka ditembak mati. Ribuan orang Cina saat itu yang memilih mati demi Yesus daripada mengkhianati iman mereka pada Kristus. Mereka memilih setia sampai mati daripada mengkhianati Kristus. Kesetiaan dan keberanian dari murid-murid di Cina itu dan kesetiaan banyak martir di belahan bumi lain memberikan inspirasi kepada kita yang memasuki pekan suci ini. Supaya kita belajar tentang setia, tidak mengkhianati Yesus. Kita menyebut pekan yang akan datang itu sebagai pekan suci karena selama pekan itu kita memperingati atau mengenangkan kembali peristiwa-peristiwa suci yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Saudara-saudariku terkasih, kita sedang bersiaran di bumi ini. Dan sejarah hidup kita berlangsung dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam siara hidup itu, kita selalu menyerukan Hosana bagi Daud, anak Daud, kepada Yesus Raja kita dan menyambut kehadirannya di tengah kita. Ketika kita hidup rukun dalam rumah dan tetangga kita, hidup berdamai, saling membantu, saling memperhatikan dan mengasihi, saling menegur dan mengerti, dalam kasih, saling mencintai, peduli dengan yang lain. Saat itulah sebenarnya kita berseru, Hosana bagi anak Daud. Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tapi kita juga hidup di tengah dalam persiaran ini. Sering bahkan selalu kita menjadi pengkhianat. Seruan Hosana bagi anak Daud dengan sendirinya berubah menjadi teriakan dan hujatan salibkan dia. Teriakan kita ini sebenarnya diarahkan pada Tuhan dan sesama. Ketika kita bermusuhan, menyimpan dendam, memfitnah orang lain, saling mengancam, bertengkar, saling mencurigai, tidak mau mengalah, malas berdoa, malas ke gereja, iri hati, menipu, dendam. Saat itu sebenarnya kita berteriak, salibkan dia. Dia harus disalibkan. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang Katolik yang tidak setia. Banyak orang Katolik yang mengkhianati Yesus. Maka inilah kesempatan yang baik untuk meminta maaf kepada Yesus dan berusaha untuk kembali setia. Dalam perayaan Minggu Palma ini dan perayaan sepanjang pekan suci ini, kita berjanji lagi untuk setia kepada Kristus Sang Raja. Dengan melakukan apa yang Dia kehendaki kita perbuat. Kita harus menjaga kata-kata kita, sikap kita, perilaku kita, dan yang paling penting, jadilah hati kita tempat tinggal Tuhan, bukan sarang penyamun. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk berbenah diri, memperbaharui iman dan hidup kita agar kita kuat dan setia pada Yesus. Dan pada akhirnya kita seperti Algojo dalam kisah Injil hari ini, menepuk dada penuh sesal dan mengaku kepada Yesus, sungguh Engkau Putra Allah. Kita tidak ragu lagi dan tidak lagi bertanya tentang siapa yang bergantung itu. Kita tidak lagi heran dan menatapnya dengan tatapan hampa, tapi kita percaya Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Semoga Allah memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.